Baik, kembali tadi disampaikan Mas Angga, ini ada aturan di pasal 503 KUHP mengenai kebisingan ya. Itu tadi disampaikan untuk penjaranya termasuk pidana ringan dengan hukuman tiga hari ya Mas ya, 3 hari kurungan. Kalau dendanya seperti apa ini Mas? Oke, jadi begini, di dalam pasal 503 itu di mana pelaku akan dikenakan hukuman kurang lebih selama 3 hari atau denda sebanyak-banyaknya 225.000. Hmm. Maksud di dalam pasal ini sebenarnya tidak di dalam efek hukumannya itu, karena perlu diingat hukum itu bukan suatu alat untuk balas dendam, Ya. tetapi alat untuk menyadarkan diri seseorang. Artinya apa? Ketika memang pesan yang harus disampaikan di sini adalah ketika memang ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik, kenapa harus ke jalur hukum? Hmm. Kembali lagi mengingat hanya ancaman hukumannya hanya sebesar itu, ringan, termasuk di dalam tindak pidana ringan. Nah, artinya ketika kemudian ini dipaksakan untuk tetap di jalur hukum, tentu ini akan menjadi atau menyisakan masalah selanjutnya. Hmm. Yang paling jelas adalah hubungan komunikasi sosial kemasyarakatan pasti akan bermasalah. Itu Ya. pasti. Hmm. Baik, belum lagi prosedur-prosedur yang harus dilalui itu memakan waktu, memakan tenaga, seperti itu ya Mas Angga ya. Baik, mungkin kita tutup program ini. Pertanyaan terakhir ini mungkin tips atau bagaimana kiat-kiat ketika menghadapi tetangga yang mungkin banyak sekali memproduksi suara-suara yang mungkin membisingkan kita, kemudian agar jangan sampai ini hal-hal yang bisa dikatakan sepele, ringan ini tapi harus repot-repot sampai nanti ke jalur hukum. Silakan, Mas Angga. Jadi begini, yang perlu kita pahami bersama di dalam sebuah kacamata hukum, di dalam kacamata hukum itu mengenal sebuah prinsip bahwasanya manusia itu sama di mata hukum. Ini pijakan pertamanya. Terus yang kedua adalah kehidupan sosial bermasyarakat ini memang tidak mudah dalam artian ada hak dan kewajiban yang sama juga di situ. Nah, artinya apa? Ketika sebelum kita berbicara terkait ini masalah hukum atau tidak, tentu harus kita kembalikan dulu ke diri kita sendiri. Semisal kita um, membunyikan musik keras-keras di jam-jam yang tidak wajar, itu apakah ketika kita mendengarkan itu kita menerima? Nah, ketika kita tidak menerima di situ, maka kembalikan, kita jangan sampai melakukan hal itu. Karena kembali kita hidup di sosial kemasyarakatan. Nah, ketika memang terus kemudian harus terpaksa ada permasalahan tersebut, adalah langkah pertama yang harus dilakukan adalah komunikasi preventif. Komunikasi preventif di sini adalah datangi tetangga kita yang membuat kegaduhan tersebut. Sampaikan apa yang menjadi masalah kita, apa yang kita rasakan. Misal katakanlah ketika kita mempunyai penyakit atau mengidap sakit yang kita tidak bisa mendengar suara keras, dan ketika kita mendengar itu kemudian jantung kita berdebar, kemudian membawa efek yang lain, kita sampaikan. Nah, ketika memang kemudian orang tetangga kita ini tidak mau tahu, maka ada regulasi lanjutan. Regulasi lanjutan adalah kita mendatangi ke RT atau RW. Nah, ketika kita laporkan di situ, tentu ketua RW sebagai ketua lingkungan di situ, tentu dia akan memberikan fasilitas, apakah memanggil untuk dimediasi bersama. Nah, ketika itu juga tidak bisa berjalan dengan baik, tingkatkan lagi di kelurahan. Ketika di kelurahan itu juga tidak berjalan dengan baik, maka langkah hukum ini yang akan kita lakukan. Sebagaimana pijakan hukum kita di pasal 503 ayat 1. Nah, ketika kita sudah melakukan pidana itu sudah selesai dan masih terulang lagi, maka langkah terakhir adalah gugat perdata. Gugat perdata perbuatan melawan hukum. Nah, sebenarnya pesan yang saya sampaikan di sini adalah tidak untuk membahas pidana atau perdatanya, tetapi yang perlu kita pahami adalah ayo kita sama-sama merasa membuat nyaman, sama-sama membuat nyaman lingkungan. Karena apa? Ketika kita merasa mendengar musik keras kita tidak merasa nyaman, otomatis warga sekitar kita juga akan merasakan seperti itu. Nah, terus kemudian resolusinya adalah ketika ada warga seperti itu, mari warga bersama berkumpul, kita bikin petisi bersama atau bikin kesepakatan bersama. Seperti kalau di Surakarta itu di Kampung Lawayan itu ada sebuah kesepakatan bersama dari jam 7 sampai jam 9 itu adalah zona belajar. Nah, hal-hal seperti ini bisa diadopsi. Fungsinya adalah agar
zona lingkungan ini menjadi nyaman bersama, menjadi kenyamanan bersama. Intinya adalah ketika kita berhidup di sosial kemasyarakatan, tentu kita harus menurunkan ego kita masing-masing untuk mencapai sebuah kenyamanan yang benar-benar dirasakan bersama. Begitu Mas Gilang. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.